Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Selundupan peluru 2 pemuda diringkus polisi di Pelabuhan Jayapura. Bawa ganja 2 kg, seorang pemuda dibekuk polisi di atas kapal penumpang. Harga cabai di Merauke makin pedas, tembus Rp150.000 per kilogram. Sebanyak 510 sertifikat tanah resmi diserahkan kepada masyarakat dan lembaga di Kabupaten Mimika. Penyerahan sertifikat merupakan bagian dari program strategis nasional redistribusi tanah dan PTSL yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan Kementerian ATR BPN. Kerjasama ini meliputi percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan melalui tim terpadu, hingga pendataan sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat. Dari total 510 sertifikat yang dibagikan, sebanyak 500 merupakan sertifikat tanah masyarakat, 5 untuk lembaga keagamaan, dan 5 lagi merupakan tanah milik pemerintah daerah. Redistribusi tanah ini proyek itu dikhususkan untuk tanah-tanah eks kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan yang dulunya tadi Pak Bupati bilang, dulunya selanjutnya kawasan hutan, tapi kemudian sudah masyarakat buka, olah, tanam, garap. Nah itu kemudian dilepaskan melalui mekanisme pelepasan kawasan dan menjadi hutan, itu yang kita sertifikat kepada pemerintah. Ada juga eks-hak, AGU, AGB yang habis masa berlaku, kemudian itu sudah dikuasai, atau diolah oleh masyarakat setempat, itu yang kami sebut lewat program redistribusi tanah. Redistribusi ini berkaitan dengan objek-objek reforma agraria untuk pemberdayaan masyarakat seperti yang dalam kawasan eks-kawasan hutan ataupun eks-hak. Bupati Mimika mengimbau masyarakat agar tidak menjual tanah yang telah disertifikatkan, namun dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang berkelanjutan. Makanya kita berusaha maksimal, pemerintah bersama BPN akan membuat sertifikat agar masyarakat bisa tenang dan betul-betul memiliki barangnya. Tapi pesan saya, apabila jual tanah-tanahnya, jaga tanah-tanahnya. Sama seperti sertifikat komunal, memang tadi Pak Roy sudah jelaskan bahwa tanah itu nanti akan diurus itu program kita tahun kami akan betul-betul memetakan semua tanah-tanah layak di Kabupaten Mimika ini, dan kemudian kita petakan berdasarkan kalau orang kamu bilang itu tabaru, sedangkan kalau orang kamu itu berdasarkan mana. Program ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan kepemilikan tanah dan meningkatkan status hukum atas tanah masyarakat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua mengikuti peresmian serentak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di Gedung Kemala Bayangkari, Polda Papua, Jayapura. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman meresmikan 28 unit SPPG Polri di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Menurut Kapolda Papua, awalnya Papua tidak masuk dalam lokasi pembangunan dapur gizi akibat unjuk rasa yang terjadi pada Februari lalu. Namun melalui pendekatan strategis, Papua akhirnya bisa berpartisipasi dalam program nasional ini. Karena memang Papua identik dengan demo terkait dengan kebijakan pusat. Oleh sebab itu kami TNI Polri waktu itu langsung mengambil langkah-langkah, tidak langsung menentang demo tersebut, tetapi kami coba bergerak secara silent. Dan kemudian ketika rapat di Mabes Polri kami sampaikan bahwa Papua siap
untuk membangun dapur. Terus bagaimana dengan demo-demo itu hanya sekelompok kecil saja. Karena kami sangat paham bahwa masyarakat, anak-anak kita di Papua ini sangat membutuhkan makanan bergizi, apalagi gratis. Oleh sebab itu, oleh Pak Irwasum yang pada saat itu menjabat sebagai ASDM, meyakini itu dan kemudian kami dimasukkan ke dalam daftar yang terakhir pada saat itu di bulan Maret. SPPG Bayangkari Polda Papua dibangun di atas lahan 330 meter persegi dan menggunakan dapur standar nasional dengan kapasitas produksi hingga 3.500 porsi per hari. SPPG ini akan melayani 3.400 siswa dari 11 sekolah di kota Jayapura. Ini belum termasuk ibu hamil dan kelompok rentan lainnya yang akan menyusul. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.